Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Bersua lagi dengan secara langsung pada malam ini. Ya, barusan alhamdulillah tamu baru pulang dari rumah. Banyak pesan yang tak terbalas baik di Messenger, BBM dan segala macam. Karena tamu baru pulang jadi saya belum sempat balasnya. Ada sedikit pesan dari saya, ini alam berkembang menjadi guru. Apapun perkara, apapun yang terjadi, bahkan perilaku orang bisa. Sekarang saya akan bahas soal sabar atau kriteria sabar. Kita banyak tahu selama ini ketika seseorang teraniaya lalu dia diam, itu disebut sabar. Ada seorang lagi teraniaya atau didolimin, dia mampu untuk membalasnya, itu orang lain juga sabar. Sabar itu adalah segala sesuatu kita serahkan kepada Allah. Itu yang disebut sabar. Sabar itu adalah ikhlas terhadap apapun yang terjadi, dan kita ikhlas bahwasanya itu adalah seizin. Baik sahabat semua, banyak orang ketika dia membanggakan dirinya sabar, di saat dia curhat dia katakan misal seperti ini, wah saya itu orang itu sudah keterlaluan sama saya, sudah sangat keterlaluan. Tapi biarlah, sebagai keterlaluannya dia bilang saya begini, dia cakap begini, apa pokoknya saya dihina atau segala macam, tapi biarlah saya sabar, saya serahkan kepada Allah. Kita boleh tahu ketika orang menceritakan kepada kita itu tentang kesabarannya, kita bisa tahu bahwa dia itu sebenarnya sabar. Yang disebut sabar adalah dia tiada terbebani mengungkapkan apapun. Tapi ketika dia mengungkapkan bahwa dia didolimi, bahwa dia tersinggung sama seorang, tapi dia banyak mengeluarkan kata-kata sakit hatinya, dia banyak mengatakan kata-kata keluhan, nah itu bukanlah sabar. Nah, jika kebetulan sahabat semua menemukan teman-teman yang curhat seperti itu, dia katakan bahwa dirinya didolim segala macam, tapi dia berbicara dengan seperti sakit hati atau apapun, lalu dia tutup, ya walaupun sedemikian dia buat kepada saya biar lebih baik bersabar, saya serahkan kepada Allah. Ingat, jika ada orang berkata seperti itu, dia bukanlah sabar, itu dia penakut, karena dia tidak berani untuk membalasnya. Kita boleh membalas dengan hal yang sama, tapi bersabar bagimu itu lebih baik, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kenapa yang tadi saya katakan bahwasanya dia itu bukanlah bersabar, dia takut? Ya, karena ketika orang sabar, dia diam saja, dia tidak sumpah serapah, dia tidak mengeluh sakit hatinya, dia tidak mengeluh bahwa dia telah diperlakukan begini begitu sama orang lain, dia diam saja, itu yang disebut sabar. Tapi ketika dia mengeluarkan kata-kata unek-unek segala macam, mengadu ke setiap orang, ini saya terima, saya sabar saja, itu bukanlah sabar. Karena sabar itu adalah menyerahkan segala sesuatu, mengembalikan segala sesuatu pada Allah, itu yang disebut sabar. Jadi tahu kan, paham bahwasanya ketika orang bercerita bagaimanapun dan mengatakan dirinya sabar, kita akan tahu bahwa dia itu sebenarnya sabar. Ingat, ketika kita mencari alasan takut dengan kata-kata sabar, kita tidak mendapat manfaat apapun, ya, karena engkau takut membalas perbuatan orang sehingga diam saja, itu bukanlah sabar. Jika kamu di dalam dadamu masih menggerutu, masih terpancing, masih merasa tersinggung, tapi jika kamu diam saja dan anggap itu semua angin lalu, itu baru sabar, dan engkau akan dapat manfaat yang banyak. Karena sudah jelas, balaslah dengan hal yang sama, tapi bersabar bagimu lebih. Oke, bagi sahabat semua, dalam interaksi ini kita hanya dua orang yang menonton secara langsung. Saya ingin sahabat semua ungkapkan perasaan apapun atau ungkapkan cerita, masalah, persoalan yang mudah-mudahan dengan interaksi kita ini, masalah yang diungkapkan bisa kita jawab bersama. Itulah alam berkembang menjadi guru. Ingat, ketika kita sakit, itu cara Tuhan memberi pengetahuan kepada kita agar kita bisa melewati penyakit ini dan sembuh. Ketika kita seorang terapis, ahli pengobatan, Allah kirimkan sakit itu bertujuan agar kita menemukan obatnya. Masalah juga gitu, persoalan juga begitu. Ya, sudah terhubung 4 orang, boleh tanya-tanya apa. Sebab dari pertanyaan itulah timbul pemahaman baru. Saya sendiri juga tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, tapi masalah lah yang membuat saya tahu
banyak masalah pun membuat saya banyak tahu. Itu intinya hidup ini. Itulah yang disebut bacalah dengan nama Tuhan. Seperti halnya kita mendengar teman-teman curhat segala macam, bahwa dia katakan dia sakit hati, dia dihina, dia dicaci, dia didolimi orang, tapi dia juga mengatakan, ya saya sabar, saya serahkan saja pada Allah, katanya. Itu bukanlah sabar, itu penakut. Sebab orang sabar dia diam saja, ya. Orang sabar dia diam. Orang sabar adalah ketika dia tidak suka terhadap sesuatu, dia diam. Itu orang sabar. Ketika dia tidak suka sesuatu, dia diam. Tapi dia juga boleh balas dengan hal yang sama. Cuma ketika dia ingin mendapat keuntungan yang banyak, bersabar lebih baik baginya. Artinya diam lebih baik baginya. Kalau membalasnya dengan hal yang sama, si fulan menjelekkan kita, lalu kita menjelekkan si fulan juga, itu berbalas pantun namanya. Berbalas pantun itu tidak ada keuntungannya. Jadi balaslah dengan hal yang sama. Ketika hanya tindakan dari mulut ke mulut, itu tidak ada manfaat. Ingat ya, dalam kriteria balaslah dengan hal yang sama, tapi bersabar bagimu lebih baik. Nah, ketika orang mencaci kita hanya melalui mulut, fitnah macam ini itu segala macam, lalu kita balas dengan hal yang sama, menjelek-jelekan orang tersebut, itu bukanlah tidak ada manfaatnya sama sekali, karena membuat jauh panggang dan api. Jadi tidak ada timbul kemenangan, hanya kerusakan yang banyak. Yang disebut membalas dengan hal yang sama itu adalah berkenaan dengan misal pembunuhan, ya, pemukulan, membalas dengan yang sama, ya, dan bersabar bagimu lebih baik. Maknanya kita maafkan, itu yang bersabar. Ketika kita masih menggerutu, itu tidak sabar. Jadi kalau kita ungkapkan perkara-perkara sabar ini panjang ceritanya, panjang sekali. Jadi agar kita, biarpun panjang, kita coba saya berlega hati untuk berbicara, berbicara supaya kita semua sama-sama mendapat manfaat. Dalam perperangan membunuh pun disebut sabar. Aneh bukan? Dalam perperangan mempertahankan kebenaran, membunuh pun disebut sabar. Kita ini banyak selama ini banyak salah memaknai kata-kata sabar. Diam tidak bertindak itu disebut juga sabar, itu yang kita tahu. Sabar itu adalah aktif, bukan pasif. Mana membunuh orang ketika dalam perperangan disebut sabar adalah menjalaninya dengan tanpa beban. Mana tanpa beban? Ketika terjadi perperangan itu banyak cobaan dalam hidup, kehausan, kelaparan, gelap gulita, hujan, hidup di hutan, dan kita tidak berkeluh kesah terhadap hal-hal demikian. Nah, itu yang disebut sabar. Dalam peperangan membunuh pun juga sabar, karena ketika kita membela diri dalam peperangan, membela negara, membela bangsa, kita terjadi peperangan harus membunuh. Mana makna sabar dalam membunuh itu adalah kita boleh merasakan ketika membunuh itu karena dendam atau apa, karena ingin berjasa atau apa, karena ingin dipuji orang atau apa, bahwa si fulan itu telah membunuh musuh-musuh negeri ini sebanyak sekian orang. Ada terbetik dalam hati itu bahwa kita akan disebut telah membunuh musuh-musuh negeri. Nah, itu tidak sabar dalam peperangan. Membunuh yang tidak sabar. Membunuh yang sabar dalam peperangan itu adalah betul-betul kita membunuh karena haknya. Kita betul-betul membunuh karena harus membela negeri, bukan karena pujian. Sekarang berinteraksi dua orang, ayo silakan apapun persoalan, Allah kirim persoalan agar kita bisa melewatinya dengan baik. Allah mengirim persoalan agar kita semakin bijak. Sayang di sini tidak diberitahu. Sekarang ada 3 orang yang menonton, ada 2 orang yang menonton, tapi saya tidak tahu siapa saja. Yang saya tahu cuma sedang menonton adalah adinda saya yang saya tahu. Itu Linda, sabar itu adalah ikhlas. Kalau belum ikhlas itu tidak sabar, itu munafik. Jadi mulailah banyak-banyak memberi nasihat, karena ketika kita sudah banyak memberi nasihat itu membuat diri kita malu melakukan sesuatu yang bertolak dengan nasihat. Jangan pikirkan apa kata orang, walaupun nasihat kita adalah copy paste, kopian dari orang, sharekan.
bila jiwa kita, hati kita terbuka ketika kita sering melakukan nasihat itu artinya kita malu untuk melakukan yang bertolak belakang dengan nasihat. Tapi kenapa banyak orang yang mulutnya manis suka melakukan nasihat, ternyata dia berlaku sebaliknya? Ya, itu kan orang. Kita tidak perlu berpikir orang lain, yang perlu kita pikirkan adalah diri kita. Ketika orang melakukan hal demikian, biarkan saja, itu artinya dia penipu. Yang paling berat itu adalah menipu diri sendiri, itu yang paling berat. Dia berkata A, tapi dia melakukan B, itu dia melakukan dua pasal. Pasal pertama adalah yang terberat, menipu diri sendiri, membohong diri sendiri, khianat pada diri sendiri, lain di mulut, lain pula di hati. Kedua, dia menipu orang lain. Dia suruh orang kebaikan, tapi dia tidak melakukan. Baik, sebentar lagi siaran langsung ini akan diakhiri, dan tiada mengapa karena memang sudah malam, hanya 3 orang berinteraksi. Tapi setelah ini siapapun, walaupun ini sudah berakhir, siapapun nanti boleh menontonnya, siapapun nanti bisa menontonnya dan bisa komentar juga. Nanti komentar apa saja, nanti di masa yang akan datang kita buat macam begini lagi, interaksi secara langsung, sehingga supaya apapun hal bisa terjawab secara langsung. Dan ketika menjawab secara langsung itu artinya tiada rekayasa di antara kita. Berbeda ketika seseorang diberi pertanyaan dia memikir lama, itu berarti ada rekayasa. Tapi ketika jawabannya langsung terkeluar tanpa sedar, itu berarti dari hati yang dalam, tak ada rekayasa, kemurnian ada di sana. Itu sebabnya saya suka dengan siaran dengan langsung ini, video langsung. Saya tidak ingin dalam kehidupan saya, dalam memberi pengarahan, dalam memberi nasihat. Pengarahan adalah ketika saya memberi pengarahan pada orang lain, itu juga buat diri saya. Ketika memberi nasihat pada orang lain, itu pertama berlakunya adalah buat diri saya. Jadi nasihat yang baik itu adalah tiada rekayasa. Oke? Kita saling mendoakan pada kebaikan, saling sabar atas hasil, lakukan apapun yang menguntungkan diri kita, dan biarkan setelah itu terserah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.